Baik, pada pertemuan hari ini di Ibu akan menjelaskan materi terakhir semester 1 untuk kelas 10 ya, tentang gaya antar molekul atau intermolecular force. Kembali, kita sudah belajar tentang ikatan kimia gitu nah ya. Ada ikatan ion, contohnya pada senyawa NaCl, CaCl2, CaO, KCl dan sebagainya. Ada ikatan kovalen, contohnya pada senyawa HCl, H2O, NH3, CCl4 dan sebagainya. Ada juga ikatan logam, contohnya pada ikatan logam pada besi atau Fe, kemudian pada aluminium atau Al dan sebagainya, gitu ya. Nah, ikatan-ikatan itu sebenarnya disebut sebagai gaya intramolekul. Jadi gaya yang terjadi di dalam molekul itu sendiri, gitu ya. Sedangkan hari ini kita akan belajar tentang gaya antar molekul. Apa itu gaya antar molekul? Maka akan kita pelajari pada hari ini. Nah, gaya antar molekul itu didefinisikan sebagai gaya aksi antara molekul-molekul yang menimbulkan tarikan antar molekul dengan berbagai tingkat kekuatannya. Gaya antar molekul itu, jadi kalian bisa bayangkan kalau kita punya molekul HCl gitu ya, H dengan Cl itu disebut sebagai ikatan kovalen. Tapi kalau kalian punya molekul-molekul HCl satu, kemudian kalian jejerkan dengan molekul HCl2 dan seterusnya sehingga mereka berinteraksi, itu dinamakan sebagai gaya antar molekul, gitu ya. Nah, gaya tarik antar molekul itu dibedakan jadi dua, yaitu van der Waals, gaya van der Waals dan juga ikatan hidrogen. Gaya van der Waals itu dinamakan sebagai gaya van der Waals karena penemunya memang Bapak van der Waals, gitu ya. Gaya van der Waals sendiri itu dibagi menjadi tiga, yaitu gaya tarik dipol-dipol atau dipol permanen, yaitu antara molekul polar yang bersifat polar dengan polar. Jadi ya, contohnya antar molekul HCl, antar molekul BRF dan seterusnya. Kemudian ada gaya tarik dispersi London. Ya, itu berarti antara molekul nonpolar dengan nonpolar. Contohnya antar molekul H2, N2, CH4, F2 dan seterusnya. Karena molekul-molekul ini bersifat nonpolar. Ya, pada materi kepolaran kemarin. Kemudian yang ketiga yaitu gaya van der Waals, jenisnya gaya dipol terimbas atau gaya Debye. Berarti antara polar dengan non-polar, gitu ya. Contohnya antara molekul gas O2 jika dilarutkan dalam air atau H2O. O2 yang berinteraksi dengan H2O itu gayanya adalah gaya dipol terimbas, polar non-polar. Nah, ada beberapa jenis interaksi antar partikel. Kita punya senyawa itu ion ya, bersifat ion. Kemudian ada kovalen polar, ada kovalen non-polar. Jadi ya, senyawa-senyawa kovalen itu kita ibaratkan sebagai polar non-polar ya. Kemudian dia akan berinteraksi gitu kan. Kalau ion ketemu dengan ion, nah ion dengan ion maka itu dinamakan sebagai ikatan ion. Kalau polar ketemu dengan ion maka interaksi antar partikelnya dinamakan sebagai gaya ion dipol ya. Ion ketemu dengan polar. Dipol ini miliknya polar, ion miliknya ion. Berarti gaya ion dipol. Kalau non-polar ketemu dengan ion, maka interaksinya adalah gaya ion dipol terinduksi. Non-polar ini adalah dipol terinduksi. Dia kena imbasnya. Yes. Kemudian sekarang kalau ion dengan polar, maka gaya ion di dipol atau gaya dipol ion. Kalau polar dengan polar, maka gaya dipol dipol atau mungkin ikatan hidrogen. Kalau non-polar ketemu dengan molekul polar, maka gaya dipol terinduksi. Dipol ini miliknya polar, dipol terinduksi miliknya non-polar. Gitu ya. Ion ketemu dengan non-polar, maka gaya ion dipol terinduksi, jenis interaksi antar partikelnya. Kalau polar ketemu dengan non-polar, maka gaya dipol terinduksi. Gitu ya. Kalau non-polar ketemu non-polar, ini baru dinamakan sebagai gaya dispersi London.
Nah, urutan kekuatan interaksi dari yang terkuat hingga yang terlemah, artinya ketika ikatan itu sangat kuat, ya, berarti dia tidak mudah untuk diputuskan, tidak mudah untuk dididihkan, artinya titik didihnya atau titik lelehnya biasanya sangat tinggi. Pertama, yang tertinggi, yang terkuat adalah ikatan ion, kemudian gaya ion dipol, kemudian ikatan hidrogen, berikutnya ada gaya dipol-dipol, kemudian berikutnya ada dipol terinduksi, kemudian berikutnya ada gaya dipol terinduksi, kemudian ada gaya dispersi London. Jadi gaya dispersi London ini yang paling lemah, terus ikatan ion yang paling kuat. Kalau gaya antar molekul yang paling kuat yaitu gaya ion dipol. Ya. Contohnya apa? Contoh jenis interaksinya, misalnya ion-ion, ya, jenis interaksi ion-ion. Contohnya pada ketika ion Na+ berinteraksi dengan ion Cl-, gitu ya. Kemudian ion dipol, ketika ion Na+ ketemu dengan senyawa kovalen polar H2O. Gitu ya. Ikatan hidrogen, ketika H2O berinteraksi dengan H2O. Apa itu ikatan hidrogen? Kita bahas pada slide berikutnya. Jenis interaksi dipol-dipol misalnya, pada senyawa kovalen HCl berinteraksi dengan senyawa kovalen H2O. Gitu ya. Ini contoh, salah satu contohnya saja. Misalnya HCl dengan HCl juga termasuk dipol-dipol gitu kan, karena dia polar dengan polar. Contoh ion dipol terinduksi, itu adalah contohnya ion Na+ berinteraksi dengan senyawa kovalen non-polar CCl4. Kemudian dipol terinduksi, contohnya CH3OH, ini adalah metanol, ya, alkohol itu ya, berinteraksi dengan senyawa kovalen non-polar CCl4. Gaya dispersi London itu terjadi ketika misalnya contohnya adalah senyawa nonpolar CCl4 berinteraksi dengan senyawa nonpolar CCl4. Nah, kita akan bahas satu persatu dulu mulai dari gaya dispersi London. Tadi gaya dispersi London itu intinya adalah gaya yang terjadi pada atom atau molekul baik polar maupun nonpolar, tetapi banyak pengaruhnya pada molekul nonpolar. Jadi diingat, pada molekul nonpolar, ya. Gaya London atau disebut juga gaya dispersi atau gaya yang timbul akibat pergeseran sementara dipol sementara gitu ya, muatan elektron dalam molekul homogen. Gaya London itu terjadi akibat polarisabilitas atau distorsi awan elektron dari suatu molekul untuk membentuk dipol sementara. Makin besar massa molekul relatifnya gitu ya, massa atomnya gitu, gaya Londonnya akan semakin kuat sehingga makin tinggi titik didihnya. Gaya London ini terjadi pada semua jenis molekul, ya. Terjadi pada semua jenis molekul. Ini terjadi pada semua. Semua atom atau molekul. Tapi dia paling besar ada pada interaksi molekul nonpolar. Ya. Nah, ini adalah interaksi antara satu molekul dengan molekul yang lain. Nah, ini interaksinya di sini ini. Ya, ini gaya London berarti. Nah, misalnya pada gas mulia mulai dari helium sampai dengan xenon terjadi kenaikan massa atomnya kan. Nah, berarti titik didihnya semakin tinggi. Hal ini karena adanya gaya London yang semakin tinggi. Terus berikutnya adalah gaya dipol-dipol. Itu terjadi antara molekul atau molekul-molekul polar. Molekul-molekul polar itu memiliki dua kutub muatan yang berlawanan. Dipol-pol itu kan artinya kutub ya. Nah, gaya dipol-dipol bertambah dengan meningkatnya polaritas molekul. Ini yang Ibu terangkan itu ya. Kalau HCl kamu temukan dengan molekul HCl yang lain, dia akan terjadi interaksi Cl dengan H dari satu molekul ke molekul yang lainnya, interaction ini.
Nah, ikatan antara H dengan Cl pada HCl itu dinamakan sebagai ikatan kovalen. Tapi kalau interaksi Cl dengan H antar molekulnya ini dinamakan sebagai intermolecular attraction atau gaya tarik antar molekul. Ya, paham ya bedanya ya? Nah, ini SiH4, pH3, H2S, Si, P sama S ini kan terletak dalam satu periode. Dari kiri ke kanan semakin besar massa molekulnya. Nah, ini 32, 34, 34. Ternyata titik lelehnya semakin tinggi toh. Nah, negatifnya semakin berkurang, artinya kan semakin tinggi. Ini titiknya juga semakin tinggi. Momen dipolnya kalau SiH4 itu 0, kalau pH3 ya SiH4 ini karena dia bentuknya tetrahedral, maka dia non polar, ya kan? Kalau pH3 itu polar, H2S adalah polar. Nah, kemudian ikatan hidrogen. Berikutnya setelah gaya London, gaya dipol-dipol, sekarang adalah ikatan hidrogen. Ini sedikit istimewa. Ikatan hidrogen merupakan suatu gaya tarik-menarik dipol-dipol sebenarnya ya, antara polar dengan polar, karena melibatkan molekul polar, gitu kan? Tapi ikatan hidrogen itu dibedakan dengan gaya tarik-menarik dipol-dipol karena ikatannya yang sangat kuat, yaitu 5-10 kali lebih besar, tetapi masih lebih kecil dari ikatan kovalen. Nah, kekuatan rata-rata satu ikatan hidrogen itu cukup besar untuk sebuah interaksi dipol-dipol, lebih dari 40 kJ per mol. Ciri-cirinya ikatan hidrogen, diperhatikan ya, Nak ya. Ikatan hidrogen itu terjadi antar molekul polar dengan atom H. Namanya juga ikatan hidrogen, gitu ya. Nah, molekul polar itu harus mengandung F, O, atau N. Oke? Syarat terjadinya molekul harus memiliki pasangan elektron bebas. Dan contohnya hanya ada 3 ini. H2O, HF, dan NH3. Jadi kalau kalian punya molekul H2O, HF, NH3, itu interaksinya adalah ikatan hidrogen. Gitu ya. Nah ini. Antara H2O dengan H2O, O dengan H, antar molekulnya itu ikatan hidrogen. NH3 dengan NH3, antar molekulnya itu ikatan hidrogen. Gitu ya. H2O dengan NH3 antar molekulnya itu ikatan hidrogen. Kemudian NH3 dengan H2O antar molekulnya juga ikatan hidrogen. HF dengan NH3 antar molekulnya juga ikatan hidrogen. Dan NH3 dengan HF juga seperti ini. Nah, syarat lainnya adalah molekulnya harus memiliki pasangan elektron bebas. Semuanya kan memiliki pasangan elektron bebas kan ya. Oke. Nah, ini Nak. Coba perhatikan ya, kita punya golongan 4C, Si, Ge, Sn. Mengalami kenaikan massa molekul relatifnya dari C, Si, Ge, Sn. Oleh karena itu, golongan ini ya, ini titik didihnya semakin tinggi gitu ya, boiling point-nya. Kan logis gitu ya. Tapi kalian coba lihat NH3, kemudian NH3 golongan ini 567 gitu ya. Golongan untuk NH3 kemudian ada HF gitu ya, ada H2O gitu. Nah, ini ternyata memiliki sedikit penyimpangan gitu. Seharusnya O itu massa molekulnya lebih rendah daripada OS ya, S, kemudian semakin ke sini kan semakin tinggi tahu massa molekul relatifnya, harusnya titik didihnya kan yang tertinggi adalah ini H2TE, SpH3, HI. Tapi nyatanya tidak. NH3, HF, sama H2O ini memiliki titik didih yang tinggi gitu ya. Karena apa? Karena adanya ikatan hidrogen itu tadi yang lebih kuat daripada ikatan dipol-dipol. Sehingga titik didihnya semakin tinggi, semakin susah untuk diputuskan. Ya. Asli dari ikatan hidrogen itu kita bisa lihat dari kenapa es batu padahal berbentuk padat gitu ya. Ketika kita masukkan ke dalam air justru akan mengapung. Kan hal itu terjadi karena kerapatan atau massa jenisnya es batu itu lebih rendah daripada air. Kok bisa gitu ya? Kok bisa gitu? Kenapa? Ya karena adanya ikatan hidrogen itu tadi di dalam es ya. Es itu kan H2O. 4 ikatan hidrogen antar molekulnya membentuk tetrahedral.
Jadi interaksi antara ikatan hidrogen ini ya, dia akan membentuk suatu ruang tetrahedral sehingga menghasilkan rongga. Ya, rongga-rongga di sini. Nah, rongga-rongga di sini. Akhirnya si S itu memiliki kerapatan yang lebih rendah daripada si air. Ya, kan rongga itu mengisi volume. Semakin besar volume maka massa jenisnya akan semakin sedikit kan, karena massa jenis itu didefinisikan sebagai massa per volume. Oke, sekarang terakhir adalah gaya ion dipol. Nah, ini bisa menjelaskan kenapa garam itu larut dalam air, gitu ya. Ketika sebuah ion berada dekat dengan molekul polar satu sama lain, maka akan terjadi gaya ion dipol. Contoh paling sederhana adalah pada proses pelarutan garam dapur NaCl dalam air, yaitu H2O. Gitu ya. Nah, ini nah. Ada NaCl itu kan akan terionisasi jadi Na+ dan Cl-. Cl- itu akan berinteraksi dengan air, ya. Cl- kan negatif ya, akan berinteraksi dengan H+-nya. Nah, di sini dikelilingi oleh 6H+, maka bentuknya ini oktahedral. Na+ itu kan muatannya positif, dia akan dikelilingi oleh muatan negatif dari O, ada H2O, parsial negatifnya. Seperti ini. Jadi ya, ini adalah interaksi ion dipol. Nah, sekarang kita pada soal dan pembahasan 1. Ketika NaCl larut dalam air menghasilkan Na+ dan Cl- sebagai larutan, gaya tarik-menarik yang terjadi antara ya Na+ dengan air atau H2O itu apa gitu ya. Dipol, apakah ion-ion, apakah ikatan hidrogen, ataukah ion dipol atau gaya dispersi London. Nah, kalian ingat dulu Na+ itu adalah ion, sedangkan H2O adalah senyawa kovalen polar yang membentuk dipol. Maka ikatan yang mungkin antara molekulnya itu adalah ikatan ion dipol. Berarti yang D. Ya. Kemudian soal dan pembahasan yang kedua, gaya antar molekul apa sajakah yang ada pada partikel-partikel HBr dan H2S? Diingat. A. Dipol-dipol dan ion dipol. B. Gaya dispersi, dipol-dipol dan ion dipol. C. Gaya dispersi dan dipol-dipol. D. Gaya dispersi, ikatan hidrogen, dipol-dipol dan ion dipol. E. Gaya dispersi, dipol-dipol dan ikatan hidrogen. Ya. Nah, penyelesaiannya adalah kalian ingat dulu HBr itu adalah senyawa kovalen polar, berarti dia H2S juga senyawa kovalen polar, berarti dipol. Ingat ya, semua molekul itu memiliki gaya dispersi London. Ion dipol itu hanya terjadi pada ion, sedangkan HBr sama H2S bukan senyawa ion, jelas salah. Ion dipol lagi, jelas salah. Ya. Ikatan hidrogen itu terjadi memang, tapi tidak terjadi pada HBr dan H2S. Kalau H2O, NH3HF itu baru terjadi ikatan hidrogen. Salah ini ikatan hidrogen ya. Jadi jawabannya benar adalah C. Ini adalah latihan soal. Yang pertama, coba nanti kalian jawab. Titik didih H2S dengan MR-nya 34 gitu ya, lebih rendah daripada titik didih H2O yang MR-nya hanya 18. Jadi kok bisa gitu ya, massa molekul 34 lebih besar, tapi kok titik didihnya lebih rendah daripada titik didih H2O. Karena apa? A. Massa molekul relatif H2S lebih besar dari H2O. O membentuk ikatan hidrogen sedangkan H2S tidak. C. H2S lebih mudah terionisasi dibanding H2O. D. Ikatan kovalen H2O lebih kuat daripada H2S. E. Gaya van der Waals H2S lebih besar daripada H2O. Ya, kalian pilih. Tadi Ibu sudah cerita, sudah disinggung.
Kemudian soal yang kedua, pasangan senyawa berikut yang keduanya hanya mempunyai gaya dispersi London adalah A. CO2 dan HCl, B. CH4 dan N2, C. NH3 dan H2F, D. H2O dan HF, E. C2H5OH dan CH3O C2H5. Oke, kalian kerjakan. Ya, itu adalah materi terakhir di semester 1 ini tentang gaya antar molekul. Terima kasih.